Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Pada kesempatan pagi hari ini, hari Jumat, tanggal 16 Agustus kalau tidak salah. Hari ini kita akan belajar kembali tentang surat Al-Adiyat. Jikalau pada pertemuan sebelumnya kalian belajar dengan cara menghafalkan ayat surat Al-Adiyat, kemudian kalian belajar tentang bagaimana menyambungkan potongan ayat, ya. Intinya kalian baca tentang menerjemahkan surat Al-Adiyat ataupun kosakata dari surat Al-Adiyat. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang kandungan daripada surat Al-Adiyat tersebut serta bagaimana cara kita dapat mengamalkan ajaran dari surat Al-Adiyat, ya. Ya, yang pertama kemarin sudah kalian hafalkan, alhamdulillah sebagian besar sudah mengerjakan, sudah menghafalkan setoran hafalan via video. Yang kedua, kalian juga telah mengirimkan tugas, ya. Yang kedua, kemarin menjodohkan ayat melalui link. Alhamdulillah ada yang bisa mengerjakan. Mohon maaf jika linknya kemarin ada yang kesusahan untuk login, ya, atau kesusahan untuk mengerjakan. Mohon maaf. Adapun tugas yang kemarin yang menjodohkan bisa tetap ditulis, ya, di buku tulis. Nanti ada satu waktu kita kumpulkan untuk bahwa nilai yang belum bisa mengumpulkan melalui link kemarin. Sebelumnya mohon maaf, mungkin ada nanti ketika Bapak menjelaskan ada sedikit terbatuk-batuk karena memang cuaca yang sangat ekstrim panas. Kalau pagi terasa dingin, tetapi tidak mengurangi semangat kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita awali pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Kitab atau surat Al-Fatihah. Semoga pelajaran kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat, ada ilmu yang bisa kita ambil manfaatnya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa berkumpul kembali di MI Ustaz Fatadama tercinta dengan keadaan sehat walafiat. Ala hadini ya hakulini yatin salih ridha ilahi syafa'an di Rasulillah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, fokus pada pertemuan kita hari ini kita akan belajar atau menghayati kandungan dari surat Al-Adiyat dan juga ada refleksi, ya, yang kita bisa belajar kandungan apa sih, ada ilmu apa yang sih bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari surat Al-Adiyat tersebut. Yang pertama, surat Al-Adiyat perlu kalian ketahui, surat Al-Adiyat terdiri dari 11 ayat menempati urutan yang ke-100 dalam Al-Quran. Surat Al-Adiyat termasuk golongan surat Makkiyah. Artinya surat Makkiyah itu apa? Surat yang diturunkan di kota Mekah atau surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Kemudian nama Al-Adiyat tersebut diambil dari kata pertama, dari ayat pertama yang berbunyi wal adiyati. Itu kata wal adiyat ini diambillah nama dari surat Al-Adiyat. Al-Adiyat tersebut sendiri artinya adalah kuda perang. Dalam surat Al-Adiyat Allah menunjukkan sifat dasar manusia yang ingkar terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Ya, sangat jelas sekali dijelaskan dalam surat Al-Adiyat bahwa kita apabila diberi nikmat oleh Allah seringnya lalai, seringnya kita ingkar. Apa nikmat yang paling sering buat kita lalai? Sehat. Ya, ketika kita dalam keadaan sehat kita sering lalai, makan jajanan sembarangan, banyak minum es, ya kan? Terlebih dalam kondisi pandemi seperti ini, kita harus selalu bersyukur kepada Allah yang sampai detik ini masih diberi kesehatan oleh Allah, kesempatan. Kita harus selalu bersyukur atas Allah, nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Selain itu, pada dasarnya manusia juga sangat mencintai harta dan duniawi, ya. Karena cintanya manusia terhadap harta dan dunia ini, mereka sering disebut kufur nikmat, ya. Kufur nikmat apa? Mengingkari nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Cinta harta ini pula seringkali manusia lupa bersyukur baik secara lisan dengan berucap alhamdulillah maupun secara tindakan dengan berbagi.
Jikalau kalian memiliki harta yang berlebih, orang tua kalian memiliki harta yang berlebih, melihat terutama pada masa pandemi ini, mungkin ada mereka yang kekurangan rezekinya, ya. Orang tua yang tidak bisa bekerja, kemudian harus di rumah, ya, tetangga kita, engkau melihat, jangan lupa mari kita berbagi kepada tetangga, sanak saudara yang mengalami kesusahan. Apalagi mereka yang isoman, ya, sudah sakit, isoman, nggak bisa belanja, nggak bisa apa, nggak bisa makan, nggak ada yang nganterin makan. Ya, seperti yang kita pernah lihat, pernah dengar, mungkin ada yang sampai kelaparan, kasihan sekali mereka. Untuk itu, Pak Alfa mengingatkan kepada diri Pak Alfa dan juga kalian, dalam surat Al-Hadid ini kita harus seperti diingatkan, kita seperti digembleng kembali bahwa manusia hidup itu secara sosial. Kita membutuhkan orang lain, kita harus saling membantu, memberikan bantuan kepada orang lain. Karena suatu waktu kita juga akan memerlukan bantuan dari orang lain, ya kan? Seperti itu. Surat Al-Hadid mengingatkan kita akan pentingnya kita saling berbagi. Iya, kita bekerja, tapi jika kita juga harus ingat bahwa dari harta kita yang kita dapatkan ada hak mereka untuk mereka yang membutuhkan, ya, seperti itu. Kemudian Allah juga meringatkan kepada kita tentang hari pembalasan dalam surat Al-Hadid. Saat ditampakkan semua apa yang ada dalam hati manusia, dan Allah yang maha teliti akan memberi balasan atas sikap manusia yang kufur, nikmat dan cinta harta yang berlebih. Ya kan? Dalam hari pembalasan, hari kiamat, Allah akan menggambarkan, menjelaskan, menampilkan video detik-detik kita. Kapan berbagi, kapan pelit, kapan melakukan kejahatan, bahkan berbohong kepada orang tua pun, ya. Bibir kita akan terkunci, tapi tangan kita, kaki kita akan bersaksi pada hari pembalasan itu. Ayah bilang, ibu bilang, "Kak, belajar, Kak." "Ya, Bu." "Masuk kamar nih, masuk kamar." Tapi sambil bawa HP. Pura-puranya buku dibuka, HP disimpan di dalam laci. Kalau nggak ada yang lihat, dibukalah HP-nya, main game. Ya. Tetapi kalau pasti inceng, buru-buru disimpan HP-nya. Pura-puranya belajar, lihat-lihat buku. Astagfirullah. Jangan sampai anak Emi Sultan Fatah ada yang berperilaku seperti itu. Kalian lupa bersyukur. Ya, kalian yang punya HP sendiri, syukuri, nikmati apa yang ada di hadapan kalian, HP kalian, tapi manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan dibanyakin game, apalagi terlebih pada masa pandemi seperti ini. Kita belajarnya harus melalui online, ya. Maka manfaatkan gadget kalian, HP kalian, wifi, jaringan, kuota, akses data yang kalian punya untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya, pelajari materi dari Bapak Ibu guru. Kalau ada tugas, cari referensi dari internet, boleh Kak? Boleh. Karena itu, manfaatkan yang baik dan baik. Ambil yang baik dari internet itu. Jangan malah banyakin main game. Astagfirullah, ya. Tingkat-tingkat ya. Perhatikan baik-baik cerita ini. Ada seorang anak yang bernama Wilda, merupakan anak yang dari keluarga bercukupan. Setiap hari dia selalu menyisihkan uang saku sekolahnya untuk dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Meski tidak seberapa, namun dia yakin dan istiqomah bahwa menyisihkan uang sakunya yang diberikan kepada orang yang membutuhkan merupakan tanggung jawab dia atas harta yang telah Allah titipkan kepada dia, meskipun hanya berupa uang saku. Uang saku itu juga merupakan harta titipan Allah kepada kalian. Misalkan diberi saku 10.000. Berapa rupiah yang mau kalian habiskan untuk beli jajan? Berapa rupiah yang harus kalian sisihkan untuk menabung? Berapa rupiah yang harus kalian berikan untuk orang yang membutuhkan? Ya. Karena Wilda sadar bahwa harta yang telah diberikan Allah, kenikmatan yang diberikan oleh Allah merupakan tanggung jawab kita sendiri di depan, dan semua akan kembali kepada Allah. Nah, ini cerita yang bagus ini tadi seorang Wilda. Perhatikan baik-baik ya. Selanjutnya,
Silahkan kalian perhatikan tugas berikut ini. Yang pertama, dalam surat Al-Adiyat, telah Bapak jelaskan tadi ya, Allah menunjukkan bahwa sifat dari manusia adalah ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan. Menurut kalian, bagaimana sih caranya agar seseorang itu tidak menjadi orang yang kufur nikmat atau ingkar atas nikmat Allah yang telah Allah berikan? Kira-kira apa yang perlu kalian? Apa yang perlu kalian ini? Apa jadinya? Yang harus kalian lakukan agar tidak termasuk golongan orang yang kufur nikmat. Selanjutnya, Bapak tadi telah memberikan ilustrasi ya cerita tentang seorang Wilda yang menyisihkan uang sakunya untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Bapak ingin dengar pendapat kalian tentang sikap Wilda tersebut. Menurut kalian, apakah sikap Wilda sudah benar? Betul? Silahkan kalian kerjakan tugas ini di buku tulis kalian masing-masing. Ya, nanti untuk pengumpulannya, tugasnya nanti setelah kalian jawab ya 2 soal ini, nanti bisa difoto, dikirimkan ke WA Pak Wafa, nggak apa-apa. Oke. Cukup sekian Bapak berikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil, dan kita tutup pertemuan pada hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jaga kesehatan, bantu orang tua, selalu cuci tangan dan pakai masker. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.